ada orang yang mempersoalkan Mas Roy ini dan kawan-kawan itu sebenarnya bukan ingin mencari keadilan, tapi bukan mencari kebenaran, tetapi ingin melakukan karakter assassination. Wow, sama sekali enggak ya? Enggak, ngapain juga karakter assassination? Ya kan, dia sudah selesai jadi presiden. Apakah selama ini Anda pernah diminta didekati oleh para udahlah, wis lah itu pernah nggak Mas? Kalau secara gitu, formal sih enggak ya. Ya meskipun secara lisan kadang-kadang ada yang mencoba begitu. Gitu loh, Mas. Tapi menurut saya ini persoalannya bukan soal wis dan orasa. Tapi persoalannya adalah kejujuran. Kenapa dibiarkan isu ini mengalir terus? Ini kan ada pembiaran, gitu loh. Ada yang mencoba mendapatkan panggung secara terus-menerus dengan isu ini. Kalau mau selesai dari dulu sebenarnya sudah ini loh ijazahku. Sebelum rame, andai saja sampean tuh bisa bertemu langsung dengan Pak Jokowi langsung nih. Sudah, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya Pak, kenapa Bapak membiarkan kontroversi ijazahnya Bapak tuh mengadu domba anak bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, kontroversi polemik mengenai ijazah sarjana Pak Jokowi terus-menerus menjadi perhatian masyarakat. Kemarin saya sempat ngobrol dengan penasihat hukumnya Pak Jokowi dan kali ini ya saya merasa terhormat karena ada tokoh yang menyediakan waktu yang begitu ketat untuk mampir ke kantornya Tribunnews. Saya akan sapa narasumber yang luar biasa terkenal. Assalamualaikum Mas Roy Suryo. Waalaikumsalam. Kebalik, saya yang terasa terhormat mampir lagi ke sini. Gitu, jadi Mas Roy. Jadi saya tuh kepingin tahu Anda itu begitu sibuknya karena begitu involved dalam polemik mengenai ijazah Pak Jokowi kan Anda kesana kemari. Seberapa capek Mas Roy? Enggak sih, ya mungkin kalau dilihat dari fisik itu nggak bisa nipu. Tapi insya Allah hati itu enggak. Karena apa? Karena ini diperlukan untuk pembelajaran masyarakat, diperlukan untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dan saya harus melakukan itu. Dan itu tidak mengganggu waktu Anda ya kan? Sebenarnya kan kalau mau istirahat kan bisa-bisa saja ngapain juga kan gitu. Ya kalau mau istirahat ya nanti pas di jalan, kalau nggak punya pas nyopir ya, ini saya pas nyopir sendiri. Tapi kalau pas disopirin ya tidur sebentar, yang penting kan kualitas tidur. Iya. Bukan lamanya ya. Bukan lamanya, pas misalnya pindah, karena aku kan masih hidup di dua kota, Jogja atau Jakarta ya kan. Nah, kalau pas di atas ya wes tidur sebentar gitu. Mas Roy. Di banyak tempat Anda sudah cerita panjang lebar, tetapi saya kepingin mendapatkan cerita langsung dari Mas Roy. Kenapa sampai Anda tertarik untuk involving dalam pusaran kontroversi dan polemik mengenai ijazah Pak Jokowi ini? Apa yang membuat Anda? Gini, menariknya gini. Jadi sebenarnya tertarik itu sudah lama, ya. Cuman saya nggak masuk karena apa? Karena waktu itu semua sumber data itu masih sumber data sekunder semua, ya. Ketika waktu itu ada salah satu media besar, ya, gitu, yang punya bocor halus lah. Tapi waktu itu 2013, itu ada artikel bagus ketika diskusi santai antar capres waktu itu. Tahun 2013. 2013, beliau Pak Jokowi itu masih gubernur DKI. Ya. Itu diskusi santainya tentang masalah IP, indeks prestasi. Prof Mahfud mengatakan IP-nya 3,8. Wah, Pak Jokowi itu bilang IP-nya 2, bahkan di bawah 2. Nah, cuman kan terus dari situlah sebenarnya publik itu mulai bertanya-tanya. Dengan IP 2 atau di bawah 2, kalau itu benar statementnya, kalau enggak untuk sengaja untuk apa mancing komentar ya. Kok selesainya bisa 5 tahun gitu. Karena enggak mungkin dengan SKS sistem kredit semester yang totalnya bisa mencapai 150 atau 148 atau 154 ya. Kalau IP 2 itu maksimal hanya ngambil satu semester tuh 18. Nah, kalau kali 18 kali berapa itu lebih dari 5 tahun. Itulah sebenarnya cikal bakalnya isu ijazah. Jadi kok bisa dapat ijazah bla 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 bla. Setelah itu orang mulai mempertanyakan sekolahnya gimana, kuliahnya gimana. Tapi waktu itu di sekitar 2017
Pak Jokowi itu mampir ke Fakultas Kehutanan UGM. Di situ kangen-kangenan. Di situ memang wah tampak banget asli lah, tertata gitu ya. Beliau bahkan sempat manggil salah seorang dosen yang disebut dosen pembimbing. Ya, Pak Kasmujo. Terus dikenalkan Kasmujo, terus beliau nyatakan saya itu berapa kali ya bolak-balik pulang gitu kan. Jadi kan itu kan nampak kalau segitu kan bukan dosen pembimbing tapi dosen pembimbing skripsi itu. Bukan dosen pembimbing akademik ya. Ya gitu. Jadi dari situ mulailah cerita-cerita pasal-pasal ini muncul. Memang kemudian menjadi heboh gara-gara ada seorang dari Solo, Bambang Trimulyono, yang waktu itu menggugat, ya kan, ketika dia nulis awalnya kan Jokowi Undercover 1, kemudian Jokowi Undercover 2. Nah, tapi ketika dia berani menggugat itu, malah dia dikriminalisasi. Dia digugat gara-gara dituduh menyebarkan kabar bohong. Gitu. Dan meskipun dia sempat dipidana dengan kabar bohong, 10 tahun tuntutannya dijalani maksudnya akhirnya vonisnya 6 tahun. Tapi kan uniknya MA akhirnya menganulir itu. Tapi dia tetap kena yang namanya menyebarkan kebencian atau apalah. Ujaran kebencian. Waktu itu pasal-pasalnya masih hidup semua. Nah, jadi ketika itu kena, itu orang terus kok sampai kayak gini ya, persoalan ijazah kok sampai harus mempidanakan orang. Terus yang lebih memancing juga ketika kemudian UGM Universitas Gadjah Mada sendiri itu ya, saya kebetulan lulusan sana, S1, S2 di sana, S3 saya di Jakarta di UNJ. Itu kemudian malah bikin konferensi pers. Pak Sigit Sunarta, dekan Fakultas Kehutanan, itu menunjukkan fotokopi ijazah hitam putih, ya. Kemudian menunjukkan juga buku skripsi yang disebut buku skripsi. Saya ijazahnya nggak tertarik, karena masih fotokopi pun hitam putih. Jadi wah ini susah nggak bisa jadikan sumber primer ini gitu, atau sumber pun nggak bisa. Tapi skripsinya itu yang menarik saya, karena itu dari skripsi asli dipotret oleh beberapa wartawan. Jadi bedanya Pak Sigit dengan Pak Jokowi kemarin, kalau Pak Sigit itu nunjukkan dan boleh difoto. Nah, Pak Jokowi kan katanya nunjukkan tapi nggak boleh difoto di Solo. Nah, jadi setelah difoto-foto, saya coba cari teman-teman yang punya foto itu. Sebenarnya dari situ, Pak Febi, saya ini ada keraguan saya gitu loh, terhadap kok skripsi kayak gini kok bisa ya gitu. Karena dalamnya tuh agak acak-adut, huruf-hurufnya, kemudian tata letter, kemudian ada tanda tangannya tuh. Ini kok tanda tangannya kok kayak meragukan. Tapi saya hanya sebatas komentar singkat aja waktu itu di Twitter. Enggak. Nah, loncat jauh setelah itu, tiba-tiba bulan Maret kemarin ada seorang pakar digital forensik yang saya sebetulnya dulu pernah menjadi lawan saya. Pak Rismon ya? Rismon. Nah, itu memang betul pernah menjadi lawan saya, dan ketika sekarang ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengadu domba antara saya dan Pak Rismon ya. Dengan posting lagi video lama saya sama Pak Rismon, ya itu nggak apa-apa ya, namanya juga jejak digital ya kan, dulu dalam kasus Jessica. Jadi memang saya pernah berseberangan. Tiba-tiba Pak Rismon itu punya ide untuk ke Jogja ya. Nah, sebelumnya itu pernah saya lakukan juga sebenarnya. Saya ke Perpustakaan Kehutanan, cuman ya nggak tahu, mungkin karena saya nggak beruntung atau mungkin sudah dipesan oleh UGM. Pokoknya kalau Pak Roy Suryo datang jangan dikasih skripsinya Pak Jokowi. Ya udah. Jadi saya nggak berhasil. Saya ke kehutanan nggak nemu, disuruh ke rektorat nggak ada, katanya disimpan lah oleh apa. Nah, Pak Rismon itu datang ke Jogja, itu ke perpustakaan kehutanan, melihat itu skripsi itu, dan kemudian dia bikin analisis, dia motret, dia bikin analisis. Perkara apakah yang membuat Pak Rismon itu terbang dari Baligi sana ke Jogja, saya nggak tahu ya. Tapi artinya dia, menurut saya, adalah berjasa kalau bagi saya. Artinya sudah membuka wawasan selama ini. Nah, dia mengukakan analisisnya 1000% gitu kan, gitu. Nah, itu kan meledak gitu. Heboh. Meskipun ya meledaknya cukup sensasional tapi tidak terlalu luas sebenarnya. Nah, ketika kemudian banyak teman-teman masih ingat dengan tweet saya waktu itu di tahun 2020, setelah Pak Sigit itu, terus mereka tanya, "Mas, pendapat Anda tentang Pak Simon gimana?" gitu. Pak Rismon gimana? Pak Rismon. Saya bilang, wah, itu benar gitu, apa yang dikatakan Pak Rismon itu benar, hasil Senipar itu benar, karena saya pun dulu pernah mencurigai itu. Cuman saya belum bisa melakukan apa-apa karena saya nggak pegang langsung buktinya. Muncullah setelah kemudian itu, sebelum Pak Rismon ke Jogja, ternyata akhir tahun yang lalu itu ada gugatan dari TPUA, tim pembela di Pengadilan Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat, atau gugatnya di
laporkan ijazah itu di Barreskrim. Nah, Desember tahun lalu. Dan ketika TPUA melihat ini ada penemuan, ada novum dari Pak Resmond, dia kemudian ngundang Pak Resmond. Kemudian saya juga dikontak karena saya menguasai statement yang sama. Dr. Tifa juga dikontak karena Dr. Tifa juga sering memposting itu. Akhirnya TPUA tuh membuat satu acara gitu. Inisialnya dari TPUA. Kita pengen ke Jogja dan ke Solo gitu loh. Mereka ngabari ngabari Pak Resmond, ngabari juga Dr. Tifa untuk bersama-sama ke Jogja. Jadi bersama-sama tuh tadinya kita pikir kita mau bareng, tapi karena saya saya kan bukan bagian dari TPUA sebenarnya. Saya tuh hanya ahli yang nanti dimintain bantuan. Demikian juga Dr. Resmond. Demikian juga Dr. Tifa. Ya, kita berangkat sendiri-sendiri. Oh gitu. Nah, jadi itulah pertemuan saya darat lagi dengan Pak Resmond. Setelah sekian lama ya. Iya, jadi ketemu tuh di Jogja, nggak ada janjian mau meriksa apa, gitu ya. Yang penting kita mau membersamai TPUA. Ya. Nah, kok ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kami lah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Masuk, ya. Sebenarnya haknya ada 5 orang, meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak, yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Resmond sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu. Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya. Gitu. Nah udah masuk. Saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira ya, karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Resmond bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Oh, enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa ada. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pas yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu iya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah, gitu. Jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu. Gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang ikut nyusun naskah akademiknya. Bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan. Jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi. Iya. Aduh, ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu ditergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah, cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah, disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Resmond. Bahwa hurufnya
ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya itu tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya karena hurufnya masih dengan cetak tinggi. Jadi disusun enggak, gitu. Kalau menurut Anda sendiri Mas Roy, kok ada perbedaan tuh apa sih? Antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro di situ Soemitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Nah, beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OW. Gitu. Nah, jadi di situ mulai baru kita masuk lagi ke dalam nama depannya profesor kok nama dalamnya doktor. Jadi padahal orangnya sama. Terus itu masih ketikan biasa. Terus yang menarik lagi tidak ada lembar pengujian. Nggak ada. Padahal harusnya kalau skripsi itu lulus harusnya lembar pengujian. Kami memang tidak mendapatkan ijazah yang diributkan. Padahal kan kita tahu dulu Pak Dr. Sigit Sunarta itu sempat nunjukkan itu. Cuman alasannya enggak, ijazah kami nggak pegang gitu. Tapi Mas Roy sempat tanya, transkripnya ada nggak gitu? Kan tadi kan awalnya kan soal IPK itu kan. Kalau transkrip memang saya pun menghormati undang-undang keterbukaan informasi. Karena itu termasuk nilai nggak boleh. Nilai ya. Iya, jadi saya cukup tahu soal itu nggak saya tanyakan. Tapi kalau KRS, kartu rencana studi, bukti peminjaman buku perpustakaan atau dokumentasi KKN harusnya ada. Ternyata itu nggak bisa. Ketika KKN pun ditanya di mana masih bingung jawabnya. Jadi sebenarnya di situ nampak banget. Saya tuh sangat menyayangkan ya. Sebagai lulusan asli UGM itu saya menyayangkan. UGM kok kayak gini sih anunya. Administrasinya dan cara menjawabnya tuh kayak enggak. Dan saya yang terus terang agak kaget adalah ketika mereka menunjukkan kalau yang ada lembar pengujian ini dari salah satu teman. Oke, ditunjukkan salah satu skripsi milik orang lain. Bukan milik Pak Jokowi karena Pak Jokowi nggak ada lembar pengesahan. Orang lain yang namanya Pak Saminuddin Barudirtau. Itu ada lembar pengujian. Yang tertulis di situ tesis itu. Lah ini kan malah lucu lagi gitu. Ini gimana tadi kalau terus ada lagi caranya pakai foto-foto ketika wisuda. Nah, foto-foto wisuda itu sebenarnya hanya ditunjukkan sekilas saja. Oh gitu ya. Saya cuma lihat dan tidak saya periksa karena menurut saya nggak ada gunanya aku meriksa foto. Yang menjadi masalah di sini itu adalah skripsi dan ijazah. Karena ijazahnya nggak ada, ya maka skripsi dulu. Dan skripsi itu analisis saya tetap sama. 99% skripsi ini kalau begini caranya bentuknya kayak gitu ya sulit dikatakan kok bisa lulus gitu loh. Gitu. Nah sementara yang ijazah saya memang tidak menanyakan lebih lanjut karena menurut saya UGM menolak memberikan itu atau kopinya pun mereka nggak mau. Ya udah jadi nah dari situ akhirnya kita pakai sumber yang lain untuk ijazah. Ya apa itu? Yaitu yang diupload oleh kader PSI. Si Dian Sandi. Bang, Mas, tadi itu ada beberapa orang atau pihak yang bertanya, apakah betul apa yang diposting oleh kader PSI itu? Itu yang adalah yang kepunyaannya. Nah, itu justru yang menarik. Karena kalau itu digunakan untuk rencana, saya dengar itu untuk menjebak kami. Karena disebut-sebut saya tidak meneliti subjek yang benar. Kalau yang subjek yang benar yang saya teliti memang skripsinya. Tapi kenapa saya berani menggunakan punyanya si Sandi itu? Kenapa? Dia dalam postingan itu menceritakan sebelumnya ada utasnya panjang gitu. Dia ketemu dengan Pak Jokowi. Terus katanya di situ dia mendapatkan itu dari Pak Jokowi, gitu katanya. Dan di situ dia nulis asli. Ini loh, kalau daripada ini supaya tenang kalian gitu liburannya, ini skripsi ini ijazah asli Pak Jokowi. Itu dalilnya ya. Dalilnya dia bahwa belum tentu bahwa itu yang dipunyai Pak Jokowi bisa saja. Nah, bisa saja tapi menariknya gini, Pak Febi. Itu kita perhatikan, itu memang similar ya atau mirip dengan yang pernah ditunjukkan oleh Pak Dr. dalam bentuk fotokopi hitam putih itu. Fotokopi hitam putih itu oleh Pak Sigit Sunarta. Mirip ya. Mirip. Jadi
fotonya juga sama-sama pakai kacamata, ada baterainya, ada tulisannya begini-gini kayak mirip. Jadi kita bandingkan kan foto itu, saya komparasikan dengan itu. Ya ini kayaknya sih memang itu gitu. Jadi kalau ternyata kemarin kan ada petunjuk baru kabarnya, Pak Jokowi kan bawa ijazahnya itu ke Polda Metro. Betul. Kemudian dia menyatakan atau kuasa hukumnya menyatakan tidak pernah dikeluarkan. Jadi ini hanya yang beredar di luar itu belum betul. Nah, ya kalau itu yang berarti si kader PSI itu menyebarkan hoax. Atau masa sih dekan juga menyebarkan hoax? Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi sekarang yang mana ini yang benar? Kan kami siap meriksa kalau itu ternyata dikatakan yang asli dalam tanda kutip. Gitu. Jadi, nah, kemarin kan kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus. Ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu, karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Oke, ya udah kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta, atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja, gitu loh, adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, atau gimana, Mas? Dengan segala hormat, nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah kolega saya, Dr. Rismon gitu. Karena itu saya kalau Mas Roy sendiri gimana? Ya, sebenarnya gini ya. Sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri, ya harus percaya kita. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Itu apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses-proses gitu. Mas Roy. Jadi kalau ini berandai-andai ya, berandai-andai kemudian Polri menyatakan hasil dari laboratorium forensik itu identik, artinya legal gitu ya. Terus kemudian apa yang kira-kira apa yang bakal terjadi menurut Mas Roy? Oke, kalau itu legal, nggak apa-apa, kita terima itu sebagai konsekuensi legal ya. Tapi sekarang kita challenge Pak Polisi atau apakah mungkin kalau skripsinya seperti itu bisa timbul ijazah yang asli? Maka kita minta Polri juga meriksa skripsinya dengan yang acak adut itu. Kalau skripsinya jelas-jelas acak adut gitu loh, gitu kelihatannya. Jadi kalau dia juga ternyata Polri meriksa itu dan ternyata mengatakan itu juga legal, lah aneh, nggak ada tanda tangannya kok bisa dikatakan legal. Tidak ada lembar pengujiannya kok bisa dikatakan benar. Gitu kan. Jelas kertasnya juga agak berbeda, hurufnya Times New Roman. Mungkin kalau ijazahnya ya nanti coba kita periksa bersama, karena kalau ijazah yang sekarang ada ya di pasar, bukan di pasar ya, di masyarakat ya, yang diposting oleh Dian Sandi itu sudah kita periksa logonya, kemudian fotonya itu banyak sekali editing di situ. Oh gitu. Nah, kecuali itu sama lah, kalau sama berarti ya yang dipegang Pak Jokowi berarti juga sama juga, yang tidak identik. Mas Roy, ini kan artinya 50-50 peluang Anda. Oh kan iya. Pasti Anda dilaporkan kan, Anda termasuk satu dari sejumlah orang yang dilaporkan. Ya, inisial RS itu. Iya kan, karena dengan tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah dan seterusnya. Orang akan bertanya, apa Anda siap kalau jadi penghuni sel tahanan lagi? Gimana kalau orang Gini. Sebenarnya ini ada dua ranah yang berbeda. Gitu ya? Gitu. Kajian kami ini itu adalah kajian akademis. Ya. Dan kami tadi ketika live di salah satu TV itu juga kuasa hukumnya juga mengatakan sebenarnya yang dipermasalahkan tuh ijazahnya. Tapi saya bilang, loh kenapa kok pencemaran nama baik? Jadi ini sebenarnya
sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda gitu. Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga dan di terminologi asli, palsu itu sama dengan terminologi yang ada di ilmiah sains. Fake document, real document atau original document, originating itu ada pada terminologi ilmiah. Kok tiba-tiba mau ditarik ke hukum? Harusnya ilmiah ini diselesaikan dulu, dibuktikan dulu ilmiah enggak, ini baru kemudian setelah itu tarik lagi ke sana. Tapi artinya nggak apa-apa, oke aja diadu aja, ya gitu. Tapi makanya saya bilang kalau belum tujuannya sudah mau mengkriminalisasi, tujuannya mempidanakan, ya maka ya lucu banget gitu. Apalagi Pak Jokowi itu lapor ya kemarin pada tanggal 30 April itu tepat pada saat 17 tahun peringatan kebebasan informasi publik. Karena Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 itu disahkan tanggal 30 April. Iya. Pas itu ya? Pas banget 30 April tahun 2008. Mulai berlaku 30 April 2010. Tapi harinya bukan Rabu kan? Waktu itu saya nggak ngerti ya, belum ngecek. Yang jelas kemarin hari Rabu itu memang dipilih oleh Pak Jokowi yang sukanya Rabu. Ya. Karena sesuai dengan wetonnya gitu ya. Iya, meskipun wetonnya pon kan itu Paing itu kemarin Paing. Ya, biasanya kalau beliau itu melakukan reshuffle itu pon. Nah, dan beliau itu ketika dua periode sampai dengan nawa reshuffle. 9 kali reshuffle. Ya betul. Ya semuanya Rebu pon. Elok. Bang, Mas Roy itu sebagai orang Jawa kan, orang Jawa asli itu emang orang Jawa sukanya begitu ya Mas? Menepak-nepakkan dengan mencocok-cocokkan dengan wetonnya gitu, memang ada tradisi semacam itu. Ada, cuman saya tidak harus begitu. Kalau cocok ya syukur gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau saya nggak harus itu, wah ini nogo dinone ini. Karena kan memang itu ada hitungannya sebenarnya bagi orang Jawa. Gitu ya. Iya. Misalnya Rebu itu angka neptunya berapa, kemudian kalau Paing itu tinggi sekali, Paing itu 9 gitu. Kalau pon 7 ya, 7 sama 7 14 gitu ya. Kayaknya gitu. Iya. Mas kembali, di negeri ini apapun bisa terjadi ya. Betul. Iya kan? Ya. Anda pernah mengalaminya juga. Iya, itu ya sama gara-gara peristiwa yang sangat tidak bermutu. Ya, kan? Yang buat orang lain, saya sama nggak pernah. Yang posting orang lain, yang komentar ratusan orang lain, tiba-tiba saya komentar saat itu diambil. Lah ya, kan itu. Artinya sebenarnya Anda bisa mengulangi nasib Sia pada waktu itu. Iya. Cuman kan gini. Bagaimanapun juga kan kalau ini ya, saya nggak mungkin kalau ini asli saya bilang palsu. Kalau ini palsu saya bilang asli juga bisa. Ya saya tetap bertahan kalau asli harus asli. Kalau palsu harus palsu. Dan persoalan ini tentu harus berbeda dengan dulu. Kalau dulu ya mungkin saya bisa seperti di Bambang Trikan. Karena apa? Masyarakat tidak terbuka wacananya. Sekarang ini, Pak Febi, masyarakat tuh ngikutin ini semua gitu loh. Gitu. Bahkan kemarin saya juga berterima kasih mendadak tuh ada dukungan dari lebih dari 500-an orang waktu di Gedung Juang 45. Lawyer juga, kemudian profesor, ada bahkan Kagama juga ada di situ, meskipun bukan Kagama pusat, Kagama Cirebon dan beberapa pengurus Kagama yang lain. Tapi kan artinya persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pribadi antara saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Pak Rizal Fadilah gitu, dengan Pak Jokowi. Bukan. Ini adalah persoalan untuk kejujuran akademis, kejujuran bangsa ini ke depan. Jadi Mas Roy tidak benar kalau ada tuduhan Mas Roy ini mau pansos, mau eksis kembali. Ngapain? Ngapain pansos? Saya udah nyaman, udah santai-santai menikmati hidup. Ya ngapain juga Pak? Saya hanya lihat kalau yang nggak benar ya dikatakan nggak benar. Kalau memang benar ya katakan benar. Itu aja. Mas Roy, tentu punya prediksi ending dari semua drama ini apa kira-kira? Endingnya apa? Endingnya pokoknya terbukti ijazah itu asli atau palsu. Kalau saya memang mengatakan 99,9%. Kalau skripsinya seperti itu, ya ijazahnya sangat pantas dilakukan. Gitu. Mas, ada orang yang mempersoalkan Mas Roy ini dan kawan-kawan itu sebenarnya bukan ingin mencari keadilan, bukan mencari kebenaran, tetapi ingin melakukan karakter assassination. Sama sekali enggak ya? Enggak, ngapain juga karakter assassination? Ya kan, dia sudah selesai jadi presiden, sudah ngapain gitu. Gitu ya. Enggak. Jadi sama sekali tidak bahkan ada tantangan kan. Mas, jangan hanya Jokowi yang diperiksa dong, yang lain juga. Oke.
misalnya nanti Anda meragukan ijazahnya siapa, presiden siapa, oke. Atau Anda meragukan ijazahnya, sekalian kita meragukan ijazahnya wakil presiden sekarang, iya kita periksa sekalian gitu loh, gitu misalnya kayak gitu. Misalkan gitu ya. Iya. Jadi memang Anda membantah bahwa ini semua adalah ada unsur politik, ada pembunuhan karakter. Enggak. Saya pernah di politik 15 tahun dan sekarang saya udah pensiun lebih dari 5 tahun. Ngapain juga politik, nggak ada gunanya. Udah nggak ada manfaatnya juga. Enggak. Saya independen di sini. Iya. Mas Roy. Ya. Nah, kalau ini kemarin coba saya tanya, apakah mungkin karena ini delik aduan, ya kan? Pak Jokowi itu memaafkan, menganggap ini mencabut lah istilahnya kan? Ya dia boleh, kalau memang para pihak ini mau meminta maaf, ya ini nggak jadi perkara. Kalau menurut Mas Roy gimana? Waduh, standingnya menurut saya agak nggak tepat ya, agak pas gitu. Kalau mau mencabut ya silahkan aja cabut. Tapi kami tetap dengan statement ini, gitu loh. Kalau statement kami itu sebenarnya tidak dianggap menyerang secara pribadi, ya harusnya enggak, karena ini adalah statement ilmiah, statement akademis. Statement yang sifatnya adalah hanya untuk membuktikan ini real or fake, itu aja. Bukan ada tujuannya apapun ya, gitu. Apalagi kan beliau sudah selesai katanya, udah nggak lagi jabat, udah nggak ngaruh lagi, jadi ngapain juga gitu loh. Tapi itu pun pertanyaannya ada yang balik, Mas, Pak Jokowi itu kan sudah nggak menjabat lagi, ngapain juga masih dicari-cari. Loh ini penting. Karena ada kecurigaan atau ada pertanyaan soal itu. Lah kalau mau ditanya apakah harus yang masih jabat? Ya yuk, sekarang yang masih jabat, kalau perlu kita cek juga ijazahnya juga nggak apa-apa gitu loh. Itu bisa lebih parah lagi. Mas Roy, apakah selama ini Anda pernah didekati oleh para udahlah, wis lah gitu, pernah nggak Mas? Kalau secara gitu, formal sih enggak ya. Ya meskipun secara lisan kadang-kadang ada yang mencoba begitu. Gitu loh, Mas. Tapi menurut saya ini persoalannya bukan soal wis dan orasa. Tapi persoalannya adalah kejujuran. Itu aja gitu. Dan kenapa juga kalau ini tidak ada kesengajaan dari yang bersangkutan. Kenapa dibiarkan isu ini mengalir terus? Ini kan ada pembiaran. Saya kemarin melihat tayangan di Kompas TV juga gitu ya, dari Prof. Hamid Awaludin. Bekas Menteri Hukum dan HAM ya. Pada acara Rossi, meskipun penyiarnya bukan Rossi. Tetapi beliau juga mengatakan bagus. Jadi ini ada yang playing victim gitu loh. Ada yang mencoba mendapatkan panggung secara terus-menerus dengan isu ini. Gitu. Jadi menurut saya ya pandangan Prof. Hamid saya kira itu menarik. Kalau mau selesai dari dulu sebenarnya sudah ini loh ijazahku. Sebelum rame. Tapi karena sekarang sudah terlalu rame, ya pantas kalau misalnya kuasa hukumnya juga mengatakan kalau sudah ditunjukkan terus mengapa gitu. Ya mungkin tetap akan terus gitu. Karena udah terlanjur analisisnya sudah banyak sekali. Jadi udah kontroversial, sudah puncak gitu ya. Betul, dan sudah mengorbankan ada Bambang Tri, ada Gus Nur gitu. Kan kasihan beliau-beliau itu. Mas, andai saja sampean tuh bisa bertemu langsung kepada Pak Jokowi. Langsung nih. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya Pak, kenapa Bapak membiarkan kontroversi ijazahnya Bapak tuh mengadu domba anak bangsa gitu? Terus pertanyaan saya itu. Lalu sarannya apa? Terus saya harus gimana Mas Roy itu apa yang sih? Ya tuh bilang saja kenyataannya apa soal ijazah itu. Itu saya bilang. Ya kalau beliau mengatakan memang aku sekolah di sana, aku kuliah, terus piye? Ya mohon maaf kalau gitu. Kalau nanti hasilnya itu kemudian ijazah yang itu kemudian kita periksa, kan ijazah yang katanya asli belum pernah kita periksa. Nah ya sudah, nanti tergantung hasil pemeriksaan ijazah itu. Tapi kalau beliau tanya, lah skripsiku piye? Waduh mohon maaf, kalau skripsinya Bapak nilainya berat banget itu kayak gitu loh. Faktanya seperti itu. Faktanya. Tapi secara pribadi Mas, apakah sampai Anda Mas Roy itu sangat pengen melihat ijazahnya dengan mata kepala sendiri gitu, pengen nggak Mas? Karena ini tuntutan publik ya, tuntutan masyarakat. Kan kasihan masyarakat juga yang kemudian masih bertanya. Kasihan Pak Jokowi juga. Gitu loh. Kalau kemudian itu masih gantung. Jadi biar clear, dan itu bukan hanya melihat ya, kita meriksanya pakai alat, pakai software, pakai kemudian uji analisis, ada uji karbon gitu supaya clear.
Gitu ya. Iya, harus selesai. Artinya Anda merasa kepingin involve langsung dalam proses itu atau? Iya, artinya gini supaya apa? Supaya jawaban kepada masyarakat itu juga jelas. Kalau nanti hanya diselesaikan oleh, mohon maaf loh ini ya. Kalau misalnya nanti hanya keluar statement itu misalnya dari Puslap 4, kemudian nggak ada buktinya, hanya Puslap 4 yang mengatakan satu kalimat, ijazahnya asli. Itu sama dengan jawabannya Bu Rektor kemarin ketika Bu Rektor ya mengatakan kami meyakini gitu bahwa ijazahnya asli gitu. Atau sama seperti jawabannya Prof Wening Wakil Rektor 1 yang dengan panjang mengatakan menurut catatan akademik Joko Widodo itu adalah mahasiswa, malah salah slip of tongue dia, Fakultas Kedokteran. Ya. Waduh, itu kan juga petunjuk Allah. Kalau seseorang itu menyimpan sesuatu kan aneh banget. Prof Wening itu sastra, Jokowi itu katanya kehutanan. Kok bisa muncul kedokteran? Kalau yang muncul tuh sastra gitu masih mending. Oh ini orang sastra. Atau kalau saya slip of tongue saya bilang sospol gitu. Komunikasi. Masih mending. Atau public health S2 saya. Tapi enggak ada sama-sama K Mas depannya Mas. Lah ya kan. Lain ya, kedokteran K, kehutanan K, ya kefisipolan juga K. Kesastraan juga Kak. Kok bisa itu loh. Itu, saya percaya itu slip of tongue ya. Ya. Tapi tidak mungkin ada apa ya? Ya itulah suara batinnya gitu. Ya. Kadang-kadang itulah apa yang secara tidak sengaja diungkap. Alam bawah sadarnya yang kemudian menunjukkan seperti itu. Ya. Gitu. Mas Roy. Ya. Ini sebagai apa namanya penghujung dari ngobrol kita. Boleh dong memberikan closing statement lah terkait dengan polemik yang panjang ini ya. Silakan Mas. Oke, ya saya berharap Pak Vivi ini kasus ini nggak akan terulang lagi. Gitu. Maksudnya ada orang dengan ijazah yang diragukan. Itu nggak terulang. Kalau ada ya pasti kita akan terus teriak. Makanya ketika kemudian ada yang mengatakan apakah ini akan berlanjut? Kalau memang ada yang dilakukan berlanjut. Misalnya sekarang mulai muncul suara-suara. Itu ada loh yang masih jabat tapi ijazah SMA-nya juga nggak jelas karena SMA-nya hanya 2 tahun di Santo Yosef, tambah SMK 2 tahun di SMK Kristen Surakarta. Setelah itu ke Singapurnya masuk SMA apa enggak usah tahu-tahu kok ke MDS tapi ijazahnya Bradford. Kita pernah baca di situs Webcode Solo bahkan di publikasi KPU waktu itu dia ngambil S2 di Australia. Di University Teknologi of Sydney ternyata di studi nggak masuk hanya ikut matrikulasi lah kayak gitu ini lebih parah. Maksudnya Wapres Gibran Raka Buming. Lah kok tahu? Lah kan alurnya kan memang begitu. Lah kalau ada kayak gitu ya kita harus speak up. Gitu loh. Kalaupun ada orang yang bilang yang fair dong Mas, kenapa ijazahnya Bu Mega misalnya nggak Loh, ya kan Bu Mega kan sudah ngakuin. Kalau beliau itu mah nggak lulus S1-nya, sempat masuk tapi DO, itu jujur. Atau seperti Pak Harto, ngapain juga menyombongkan kalau sekolah tinggi. Pak Harto itu SR, sekolah rakyat, sekarang SD gitu. Jadi menurut saya itu aja, orang tuh genuine aja. Ya kalau memang sekolahnya hanya segitu diakui kan, ya itulah nyatanya kan. Itu gitu aja lah. ya. Iya, jadi artinya toh juga masih tetap masuk boleh. Ijazah SMA kan boleh gitu loh, nggak harus tinggi-tinggi. Itu sebenarnya. Oke, Mas Roy, matur suwun sangat, terima kasih banyak. Ya kan, karena menyita waktu Mas Roy ini udah jam 11:04 para Tribuners ya. Tapi Mas Roy ini tetap semangat, rupanya baterainya baterai alkali. Awet. Sekali lagi terima kasih Mas Roy. Moga-moga terima kasih. Amin. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan jangan lupa apapun yang terjadi tetaplah bahagia. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.